Halo adik-adik, ketemu lagi sama Frater dalam pelajaran kita. Gimana? Masih semangat kan belajar dari rumah? Harus dong, semangat ya. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang sesuatu yang baru. Nah, mungkin adik-adik udah pernah lihat, tapi belum tahu itu apa sih. Nah, nanti Frater jelasin ya. Nah, kita bakal belajar di kapel ini. Jadi Frater lagi di kapel seminarnya Frater. Nanti kapan-kapan main kesini ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Oke, kita doa ya. Yuk. Yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh belajar kembali. Kami mohon berkat-Mu sepanjang pelajaran ini supaya kami bisa mendengarkan penjelasan dari Frater. Berkatilah kami supaya kami dapat belajar dengan semangat. Semua doa ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang di depannya Frater, di sebelah kanan dan kirinya Frater nih, udah ada alat-alat liturgi. Kalian udah pernah lihat kan? Udah dong pastinya. Biasanya kalau Romo misa di setiap hari Minggu, kalau adik-adik perhatiin di meja altar pasti ada barang-barang ini sama pakaian ini. Mau tahu gimana kelanjutannya? Kita bahas ya hari ini. Oke? Yang pertama kita mau bahas tentang jubahnya Frater. Oke, jubahnya Frater ini pasti adik-adik udah sering lihat kan? Kalau Frater pakai jubah warna putih kayak gini. Nah, jubah ini itu tuh pakaian khususnya para frater, juga para romo. Kalau kalian mau pakai kayak gini jadi frater ya. Nah, biasanya para frater pakai ini untuk misa, atau juga bisa untuk mengajar, atau bisa untuk pelayanan-pelayanan lainnya. Kalau di misa, para romo juga pakai ini. Kalau kalian perhatiin, biasanya romo pimpin misa pasti ada pakaian ini. Pernah kan lihat? Kira-kira apa namanya, tahu nggak? Ya, yang ini namanya kasula. Ini namanya kasula. Jadi ini pakaian tugasnya romo ketika mimpin misa. Kalau romo mau pimpin misa, dia harus pakai kasula, dan di dalamnya pasti ada jubah putih. Gitu adik-adik. Nah, yang selanjutnya namanya apa yuk? Ada yang tahu nggak? Namanya piala. Piala ini bukan kayak yang di sekolahnya adik-adik, bukan piala yang biasa adik-adik dapat kalau juara loh ya. Ini piala khusus untuk misa. Nah, pasti banyak yang nanya, Frater, kok kayak gitu sih bentuknya? Frater, itu apa yang putih-putih? Kok banyak kain-kainnya? Nah, Frater jelasin ya. Oke, dari yang pertama. Yang pertama ini namanya kain corporale. Kain ini berjumlah 9 lipatan. Jadi, fungsi kain ini untuk alas ketika romo misa. Misalnya ketika mau konsekrasi, romo mau berkati tubuh dan darah Kristus, romo jadiin kain ini sebagai alas dari semua alat ini. Nah, kemudian yang kedua, ini namanya pala. Pala ini berfungsi untuk menutup piala ini ketika nanti sudah diisi air anggur ketika misa. Kemudian yang selanjutnya, ini namanya patena. Patena ini adalah tempat untuk menaruh hosti besar. Sebelum misa dimulai, dipersiapkan di sini. Jadi ada hosti besar yang akan dikonsekrasi. Misalnya biasa adik-adik lihat kan, ada romo-romo yang konsekrasi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Biasanya kan ada. Nah, itu hostinya itu ditaruhnya di sini sebelumnya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada sendok kecil. Nah, sendok kecil ini dipakai untuk mengambil air dan anggur. Tapi biasanya ini hanya untuk mengambil airnya saja. Jadi jika adik-adik perhatiin ketika misa, ketika selesai persembahan begitu, romo pasti persiapkan alat-alat ini, dibuka dulu semuanya. Kemudian pasti romo ada misdinarnya kan. Nah, misdinarnya biasa bawain air anggur. Nanti Frater jelasin ya air anggur. Nah, romo pasti minta air anggur. Pertamanya anggur dulu, kemudian airnya biasanya romo ambil pakai sendok kecil. Nah, gitu adik-adik. Kemudian yang selanjutnya, ini namanya kain purifikatorium.
Nah, kain ini biasa dipakai untuk membersihkan piala ini. Nah, piala ini biasanya kan setelah misa atau setelah komuni itu udah isi air anggur, kemudian dilap. Nah, lap ini yang biasa dipakai untuk bersihin piala ini. Nah, kemudian piala ini sendiri biasanya diisi dengan air dan anggur. Nah, adik-adik pasti pernah lihat ya, dimana di dalam sini itu ada air anggur. Jadi ini yang bakal dikonsekrasi. Inilah darahku yang biasa adik-adik lihat ketika konsekrasi. Nah, itu dia. Gimana? Gitu ya, ngerti ya? Untuk yang selanjutnya lagi, kita bakal bahas ini. Nah, lihat ini kan? Atau nggak pernah lihat ini? Nah, biasanya barang ini ada di meja credence, meja di sebelah altar ketika misa. Nah, biasanya petugas misdiner yang bertugas membawain romo ini ketika mau konsekrasi. Barang ini apa kira-kira namanya? Ada yang tahu nggak? Ya, barang ini namanya ampul. Jadi ada dua gelas, dua tempat kecil yang biasa digunakan untuk menaruh air dan anggur. Nah, sebagai wujud dari darah Kristus. Nanti air anggur ini akan dipersembahkan ke altar ketika misa supaya diberkati akhirnya menjadi darah Kristus. Itu ya. Selanjutnya, nah ini ada mangkok. Ya, tapi ini bukan mangkok bakso loh ya, yang biasa kalian pakai makan. Nah, ini emang mangkoknya sama kayak mangkok biasa, cuma dikhususkan untuk misa. Jadi, nama alat ini adalah lavabo. Alat ini dipakai oleh romo untuk mencuci tangan. Biasanya alat ini dibawa oleh misdiner. Jadi misdiner ada yang bawain ke romo kayak gini, kemudian romo cuci tangan. Nah, baru nanti lapnya pakai ini. Lapnya khusus. Jadi lap untuk ngelap tangan setelah cuci tangan. Itu ya. Barang yang selanjutnya. Ini namanya sibori. Pasti pernah lihat kan sibori? Nah, biasanya kalau adik-adik terima berkat atau terima komuni, itu adik-adik pasti diterimain hosti pakai ini. Jadi sibori ini adalah tempat hosti. Tahu kan yang mana namanya hosti? Biasanya kalau komuni pasti lihat romo bagiin tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Nah, tempatnya tuh ini sibori. Bentuknya itu mirip kayak piala tadi. Ya kan? Jadi ngerti ya? Nah, jadi nanti kalau ditanya bedanya sibori atau piala, jadi udah tahu ya, bentuknya memang sama, tapi fungsi dan artinya beda loh ya. Ingat ya. Nah, itu dia ya penjelasan tentang alat-alat liturgi. Sampai sini udah ngerti toh? Nah, sebenarnya masih banyak alat-alat liturgi lainnya. Kalau Frater mau sebutin satu-satu mungkin bakal lama lagi. Cuma ini barang-barang inti yang pasti ada ketika misa atau adorasi. Jadi paling enggak nanti ketika ada ikut misa atau ikut adorasi, udah tahu, oh itu namanya piala. Nah, oh itu namanya lavabo. Oh itu namanya sibori. Nah, nanti adik-adik udah ngerti ya. Oke, untuk selanjutnya, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya Frater bakal jelasin lagi alat-alat liturgi. Masih banyak kan? Kemudian warna liturgi. Nah, warna liturgi nggak cuma hijau, tapi ada warna lainnya. Nanti deh Frater di pertemuan selanjutnya Frater bahas. Oke? Oke, sampai situ dulu ya hari ini kita belajarnya. Semoga adik-adik bisa ngerti pelajarannya Frater. Kemudian nanti kalau adik-adik bingung, adik-adik bisa ulang video-videonya Frater ini. Jadi adik-adik bisa pelajari terus-menerus. Jadi kalau lupa, jadi adik-adik bisa ingat. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita minggu ini. Kita jumpa lagi di minggu selanjutnya ya. Nah, sekarang kita berdoa ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang kami belajar peralatan liturgi dan pakaian liturgi tadi. Kami mohon berkat-Mu supaya kami dapat mengerti materi yang diajarkan oleh Frater. Sehingga nanti ketika kami misa, kami boleh paham tentang alat-alat dan pakaian liturgi. Berkati kami di kegiatan selanjutnya, supaya kami senantiasa sehat selalu. Semua doa ini kami aturkan, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah adik-adik, sampai jumpa.